Tanya jawab bareng dokter. Jadi secara global itu sebenarnya penyebab utama itu adalah rokok ya. Hampir 80% itu berkaitan dengan rokok. Tetapi penyebab ini banyak sekali yang dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal atau dari pasien sendiri barangkali ada genetiknya. Jadi mungkin orang tua yang punya orang tua yang ada riwayat kanker itu akan menjadi lebih berisiko dibanding dengan seseorang yang orang tuanya tidak ada kanker paru. Kemudian yang eksternal atau yang di luar ada misalnya lingkungan pekerjaan yang berisiko misalnya di tempat-tempat yang berbahan kimia seperti di pabrik cat, mungkin di karoseri mobil atau bengkel, ini akan meningkatkan risiko terjadinya kanker paru. Jadi seorang penderita kanker paru, gejala pertama yang paling sering berkembang itu adalah batuk, dan batuk itu biasanya batuk berdarah. Selain batuk itu ada gejala-gejala respirasi yang lain, misalnya mungkin sesak nafas, nyeri dada, atau mudah lelah ya, menggeh-menggeh atau kalau bahasa Jawa menggeh-menggeh atau sesak nafas. Kemudian gejala yang di luar saluran nafas misalnya badan lemas, nafsu makan menurun, kemudian juga untuk melakukan aktivitas itu ogah-ogahan. Nah ini yang perlu diperhatikan, misalnya kalau nafsu makan menurun berarti terjadi penurunan berat badan. Jadi kalau kita terjadi penurunan berat badan antara 6 sampai 10 kilo dalam waktu 3 sampai 6 bulan itu harus hati-hati, diwaspadai kemungkinan ada gejala kanker paru. Jadi setelah seseorang dicurigai sebagai seorang penderita kanker paru, maka dokter paru akan memeriksa dengan seksama, baik itu pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu misalnya pemeriksaan radiologi di ronsen torak, atau selanjutnya juga bisa di CT scan torak. Setelah diketahui bahwa ada kelainan ya lewat radiologi atau ronsen lewat CT scan, maka akan dilakukan namanya pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan patologi anatomi di bagian paru yang diambil jaringannya oleh dokter paru. Pengambilan jaringan ini bisa namanya biopsi, bisa dilakukan secara langsung maupun lewat CT scan, maupun dia bisa blend ya. Jadi langsung dilakukan pengambilan dengan jarum kecil, kemudian akan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi oleh dokter patologi anatomi, dan nanti akan ditemukan selnya apakah sel ganas, jenisnya apa, kemudian akan dilakukan tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya antara lain misalnya modalitas terapi namanya. Kalau memang masih awal bisa dilakukan pembedahan, kemudian selanjutnya juga dilakukan kemoterapi ataupun terapi target, juga dilakukan penanganan yang lain, misalnya diberikan pemberian radioterapi. Ada beberapa obat lain misalnya imunoterapi, kemudian juga cryosurgery itu bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan stadium lanjut yang tidak bisa dioperasi.